Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 15 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memenggahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Tuhan menyatakan pada orang kecil. Suatu ketika, ada sebuah warung makan sederhana yang tidak begitu ramai di waktu siang, karena saat itu adalah bulan puasa. Kebetulan, rombongan keluarga kami sangat haus dan memerlukan minum, karena kami tidak berpuasa. Saat masuk ke dalam warung, yang empunya warung sangat ramah dan menerima kami dengan gembira sambil berkata, "Wah, mari silakan duduk.
Ini betul-betul berkat Tuhan untuk warung saya. Kami pun terus dilayani oleh pemilik warung, dan setelah makan dan minum, kami lalu mau membayar kepada pemilik warung tersebut, karena kami hendak melanjutkan perjalanan. Kebetulan saat itu kami tidak memiliki uang kecil, maka yang diberikan adalah uang 50-an ribu. Ketika uang diberikan, kami pun berkata, sisanya tak usah dikembalikan. Ibu pemilik warung tersebut kelihatan makin gembira dan berkata, "Wah, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga. Saya bersyukur karena Tuhan memberi rezeki pada orang kecil seperti saya ini. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga selalu dilindungi Tuhan dalam perjalanan." Kami menjadi sangat kagum dengan reaksi ibu yang empunya warung tersebut, yang langsung dapat bersyukur pada Tuhan, walaupun uang kelebihan itu hanyalah sedikit. Bahkan ibu itu memberikan restu agar kami dilindungi Tuhan dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, kami masih membicarakan kata-kata spontan dari ibu pemilik warung tersebut, yang berkata dengan penuh iman. Kejadian kecil ini mengingatkan kami akan kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius. "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudari terkasih, dalam kitab suci, orang-orang kecil seringkali diidentikan dengan mereka yang miskin dan menderita. Karena walaupun dalam kesengsaraan mereka tidak pernah kehilangan imannya. Justru sebaliknya, mereka semakin beriman dan berharap serta berserah kepada Allah. Karena iman mereka inilah, Bapa menyatakan kehendak dan cintanya kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, orang kecil biasanya lebih mengenal kasih Tuhan atau sentuhan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang kecil biasanya akan langsung dapat bersyukur akan apa yang boleh dia terima dalam kehidupannya, walaupun itu merupakan hal yang sederhana. Orang kecil biasanya adalah orang yang selalu berserah kepada kasih dan kemurahan Allah. Sikap berserah menjadi sangat mahal di zaman ini. Karena ketika teknologi makin maju, manusia pun semakin yakin bahwa ia dengan kecerdasannya bisa mengatasi masalah apapun. Memang banyak hal bisa diatasi, tapi sadarkah kita bahwa manusia menjadi semakin egois karena Allah dipinggirkan? Saudara-saudari terkasih, seperti peringatan dari Nabi Yesaya yang kita baca pada bacaan pertama. Nabi Yesaya memberi peringatan bahwa orang yang bersyukur itu menyadari bahwa dirinya itu sekedar alat di tangan Tuhan. Tuhan justru akan membuat orang yang nampaknya gagah perkasa dan berkuasa, tetapi menjadi kering karena segalanya tidak berarti di mata Tuhan. Manusia hanyalah alat dari Tuhan dalam menyatakan kekuasaannya. Pesan yang dapat kita petik dalam bacaan hari ini, bahwa ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati sangat berkenan kepada Tuhan.
Marilah kita berserah kepada Tuhan, karena dengan berserah kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak-Nya. Kita meminta rahmat-Nya untuk menerangi tindakan-tindakan kita setiap hari. Semoga kita mampu berserah dan bersyukur kepada Tuhan yang merupakan sumber penyelenggaraan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.